Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Kali ini kita belajar tentang puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa. Pengertian itu maksudnya artinya, maknanya. Puasa itu apa toh? Nah, itu maksudnya pengertian. Puasa itu kalau dikenal dalam bahasa Arab itu disebut syam atau saum. Syam atau saum artinya menahan atau mencegah. Ya, dalam bahasa Arab. Karena kita mengenal puasa dalam Islam itu ya dari Arab. Syam, mencegah atau menahan. Menurut syariat atau ilmu agama Islam, puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa, serta mengendalikan hawa nafsu sejak terbit fajar shiddiq sampai terbenam matahari. Yang ditahan itu makan, minum, yang membatalkan, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya keinginan yang aneh-aneh, marah-marah, bohong, dan sebagainya. Sejak terbit fajar shiddiq itu cahaya mau terbitnya matahari. Kalau kita ya sholat subuh sampai terbenam matahari atau sholat maghrib. Sebelum sholat subuh itu juga sudah imsak gitu ya. Imsak itu juga artinya menahan. Jadi kalau sudah imsak maka berhenti makan atau mulai puasa. Jarak antara imsak dengan sholat subuh itu ya sekitar 10 menit. Bisa untuk membersihkan mulut kita. Nah, di Indonesia puasa kita itu kalau dihitung jam ya paling lama itu 14 jam. Paling lama. Bisa juga 13 jam. Bahkan ada yang kurang dari itu. Kalau kita untuk saat-saat ini bulan-bulan Oktober ini kan subuh jam 4, maghrib setengah 6, itu sekitar 13,5 jam. Bahkan di negara-negara dekat kutub selatan atau kutub utara itu bisa sampai 20 jam. Karena terbitnya matahari dengan terbitnya fajar shiddiq dan terbenamnya matahari itu sangat lama. Dan malamnya itu hanya sebentar. Jadi ya, jam 3 malam itu sudah sholat subuh. Ya, sudah harus sahur, sudah harus siap-siap. Nanti isaknya maghribnya itu jam 8, jam 9 baru atau jam 10 baru sholat maghrib. Nah, kemudian adalah macam-macam puasa. Jenis-jenis puasa. Ya puasa itu ya dari terbit fajar shiddiq sampai terbenam matahari, tetapi ada macam-macam puasa menurut hukumnya. Harus atau tidak atau sunnah gitu ya. Nah, ini macam-macam puasa ini juga kita perhatikan agar nanti bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama adalah puasa wajib. Wajib itu harus dilaksanakan. Kalau kita tinggalkan maka berdosa. Inilah yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, apa saja puasa wajib itu? Nah, yang pertama sudah kita ketahui bersama adalah puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan-bulan Hijriah ya, bulan-bulan tahun Hijriah, bulan-bulan Islam. Ada yang sampai 30 hari, bisa juga 29 hari.
Yang kedua adalah puasa qadha, itu bacanya qadha. Apa itu? Menyaur hutang puasa Ramadan. Nah, terutama bagi ibu-ibu ya, biasanya sok ya, sekitar seminggu atau beberapa hari itu dia tidak boleh puasa, maka harus diqadha atau disahur. Ataupun yang bolong bukan ibu-ibu ya, para bapak laki-laki kalau bolong ya harus disahur. Nah, itu wajib. Yang ketiga puasa nazar. Nazar itu janji. Misalnya begini, kalau nanti aku naik kelas, aku akan puasa 2 hari. Nah, kalau kita sudah berjanji seperti itu, maka puasa yang kita janjikan itu namanya jadi puasa nazar, dan itu wajib harus dilaksanakan kalau yang kita inginkan tadi tercapai. Yang keempat, puasa kifarat atau kifaroh. Itu denda dikarenakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Misalnya kalau haji itu ada melanggar hukum, itu harus ada yang harus ditebus gitu, didenda dengan berpuasa di tanah suci, kemudian berpuasa juga di tanah air. Itu ada. Ataupun karena hukum karena dia melakukan kriminalitas, itu juga ada denda yang berwujud puasa. Ya, dilakukan sebagaimana puasa biasa sampai hari dihitung sampai berapa hari yang didendakan. Itu tadi puasa wajib. Ya, harus dilakukan. Nah, yang berikutnya ini, yang nomor 2, yang nomor B, puasa sunnah. Sunnah itu tidak wajib. Kalau kita laksanakan, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tidak berdosa. Tetapi ini menjadi, istilahnya itu? Sesuatu yang sangat baik kalau kita lakukan. Manfaatnya sangat banyak untuk diri kita sendiri. Ya, kalaupun tidak kita lakukan, ya kita tidak berdosa. Karena itu puasa sunnah. Kalau kita laksanakan, pahalanya sangat banyak. Yang pertama, ini contoh ya. Ada sangat banyak, ini beberapa saja kita sebutkan di sini. Yang pertama, puasa hari Senin dan hari Kamis. Ini sudah biasa ya, mungkin orang tua kita lakukan. Senin kok puasa Senin. Kamis kok puasa Kamis. Gitu. Ini juga meneladani Nabi Muhammad. Beliau itu Senin dan Kamis itu selalu bahkan ya puasa. Kemudian ada contoh lagi, puasa Arafah. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Disunahkan puasa. Ini juga manfaatnya sangat baik, sangat banyak. Diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Itu di tengah bulan Hijriah ya. Tanggal 13, 14, 15, 16 ketika bulan purnama itu. Puasa di 3 hari itu. Ya puasa sunnah saja. Namanya Ayyamul Bid. Tengah-tengah bulan. Nah, satu lagi, puasa Daud. Mungkin kita pernah dengar puasa Daud itu puasa selang-seling. Senin puasa, Selasa tidak. Kemudian Rebu puasa lagi. Kamis tidak. Jumat puasa lagi. Sabtu tidak. Ahad puasa. Begitu terus. Nah, ini meneladani Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu puasanya seperti itu. Ini bisa ya. Kalau mau kita lakukan, insya Allah ini kita dapat hikmah yang sangat baik. Hanya saja ya kalau mau puasa Daud ya jangan hanya 1 minggu. Ya lakukan setidaknya gitu ya. Kalau latihan ya 1 bulan. Lebih bagus lagi nanti ditambah bisa sampai tahunan. Ya mungkin akan terasa berbeda dengan berat badannya ya. Tapi kalau tetap makan dengan teratur insya Allah badan tetap sehat.
Nah, itu tadi puasa sunnah. Nah, yang ketiga, yang C, namanya puasa haram. Haram berpuasa. Kenapa seperti itu? Kok haram? Karena puasa pada hari-hari tertentu ada yang dilarang. Tidak boleh puasa pada hari-hari tertentu. Pada tanggal-tanggal tertentu. Tidak boleh puasa. Mengapa tidak boleh berpuasa? Karena pada hari-hari itu kita sedang istilahnya itu merayakan sesuatu. Ya, sedang hari raya. Maka tidak boleh puasa. Yang pertama, Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Itu tanggal 1 Syawal. Bodoh. Ya. Itu tidak boleh puasa. Kan setelah puasa Ramadan kemudian Idul Fitri. Nah, pada tanggal Idul Fitri, tanggal 1 Syawal itu tidak boleh puasa. Itu kita harus makan, minum pada hari-hari itu. Ya. Kalau puasa malah kita nanti berdosa. Ini juga nomor 2, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya juga tuh. Hari raya kurban. Itu juga tidak boleh puasa. Kalau kita puasa pada hari raya Idul Adha malah berdosa. Wong itu waktunya makan daging. Ya, waktunya hari raya. Tidak boleh puasa. Ya, itu Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang mana masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Maka itu juga masih waktunya hari raya. Kita diharuskan untuk makan, ya, makan, minum, agar daging kurban yang sudah kita terima itu kita nikmati bersama. Maka itu tidak boleh puasa. Nah, anak-anak sekalian, ini kita pelajari dulu untuk bagian pertama ini. Tadi di depan ada pengertian dan kemudian macam-macam. Pada video berikutnya nanti kita jelaskan ketentuan-ketentuan puasa dan juga hikmah puasa. Ya, ini dulu ya, sedikit nanti kalian bisa mencatat apa yang perlu dan yang penting. Kalau sudah ada di buku ya tidak perlu ditulis, kalau memang tidak ada di buku silahkan ditulis untuk menambah ilmu kita bersama. Tadi ya pengertian, dan ini kemudian macam-macam puasa. Ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang haram. Itu saja. Besok kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.